Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Visela Chin, beliau adalah praktisi pasar modal. Ya, Ibu Visela, kita akan coba bahas dari sektor farmasi tadi yang sudah disampaikan bahwa memang kondisi dengan adanya optimisme vaksinasi di Indonesia, kemudian kedatangan lagi vaksin dan juga bahan baku vaksin di Indonesia menimbulkan lagi semangat begitu dari sisi pemerintah maupun pelaku pasar. Dan bagaimana dengan aksi beli yang sudah dilakukan para investor terhadap saham-saham berbasis farmasi, Bu? Kalau kita lihat kemarin dengan kedatangan vaksin itu kan memang kemarin dibilangnya kan KF itu akan terlibat dalam pengedaran vaksin ya, sehingga harga sahamnya juga kita lihat ada kenaikan begitu. Betul. Cuma kan kalau saya lihat dari laporan keuangannya KF sendiri sebenarnya belum terlalu bagus ya, Mas. Jadi mungkin ini bakalan cuma sentimen sesaat. Kalau kita lihat kan seperti itu pergerakan harga sahamnya. Begitu ada berita vaksin atau ada berita bagus gitu, terus begitu naik. Tapi nggak lama turun lagi gitu. Jadi cuma mungkin memanfaatkan sentimen sesaat saja. Baik, berarti memang hanya sentimen sesaat saja. Lantas bagaimana rekomendasi yang bisa Anda berikan kepada para investor maupun trader bagi mereka yang sudah mengambil posisi beli nih pada perdagangan kemarin? Apakah sekarang sudah realisasikan keuntungan saja begitu setelah mereka bisa mendapatkan cuan misalnya? Ya mungkin bisa kalau kita bilang apa ya, tuan bungkus gitu kali ya, Mas ya. Jadi kalau sudah ada kenaikan terus sudah gitu sudah merasa ada keuntungan, mungkin bisa direalisasikan dulu seperti itu. Baik, dan kita cermati juga perdagangan indeks harga saham gabungan pagi ini pemirsa juga masih bertahan di zona positif, bahkan sudah tembus lagi nih ke level 6.104 mengalami penguatan sekitar 0,42%. Nah, berarti optimisme juga kita lihat langsung terwujud dengan penguatan indeks harga saham gabungan ini, Bu Visela. Kalau kita review dulu untuk pergerakan IHSG, menurut Anda penguatan ini akan bertahan cukup panjang? Kalau saya lihat mungkin ya, Mas, pergerakan IHSG ini masih tetap akan sideways ya. Jadi ya ini kan range-nya sekitar 6.020 sampai 6.100 begitu. Baik. Karena ya itu tadi sebenarnya belum ada sentimen yang terlalu positif ya. Oke. Berarti memang akan bolak-balik aja nih, dalam artian fluktuasinya ya, kencang jadi ya. nanti naik sedikit terus dia balik lagi turun gitu. Nanti kita lihat deh, Mas, kalau misalnya dia bisa nembus 6.130 mungkin baru bisa ada pergerakan lebih bagus ke atas gitu. Karena untuk sementara memang kita lihat ada resisten di 6.100 sama 6.130 ya. Baik, itu dia 6.100 sampai dengan 6.130 itu adalah tahanan yang perlu dicermati dari pergerakan indeks. Kalau memang bisa bertahan di level 6.130, bahwa penguatan berarti masih akan berlanjut lebih kencang lagi begitu ya, Bu Visela ya? Ya, betul. Oke, kita akan sampaikan dulu beberapa emiten update terkait dengan kondisi market saat ini juga. Ini tentunya kita akan lihat sejauh mana bisa memberikan keuntungan bagi para investor maupun traders. Baik, yang pertama kita akan cermati emiten update pemirsa. Ini dari Gudang Garam yang akan membagikan dividen hingga 5 triliun atau sekitar Rp2.600 per saham pada akhir bulan Juli ini. Kemudian pemerintah berencana untuk menyuntik pembiayaan investasi kepada Waskita Karya atau WSKT sekitar 7,9 triliun pada semester kedua tahun ini. Selanjutnya kita tahu ini KF meskipun menunda untuk melayani vaksin COVID berbayar, saham dari Kimia Farma meroket hingga 12% nih pada perdagangan kemarin ya. Dan selanjutnya ada CTRA di semester 1 2021 membukukan marketing sales ini sekitar 69% dari target yang ditetapkan oleh perseroan. Baik, kita akan cermati dari sisi kinerja emiten update yang sudah disampaikan. Gudang Garam tadi sudah disampaikan pada perdagangan Senin kemarin memang mengalami penguatan sekitar 1,5% di level 41.775. Datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dengan PE ratio 11,5 kali dan market cap-nya 80 triliunan. Waskita Karya pada closing market kemarin naik 0,58%, kinerja year to date-nya masih negatif 39,5% dengan PE ratio minus 64 kali dan market cap-nya mencapai 11,8 triliun rupiah.
Sementara untuk kimia farma kita tahu kinerja pada closing market kemarin naiknya juga cukup kencang ya. Ini menarik sekali di level 3.540. Kinerja year to date-nya pun masih negatif untuk KF. Ini sekitar 16,7% dengan PE ratio 284 kali dan market cap-nya 19,6 triliun rupiah. Adapun CTRA pada closing market kemarin naik 1%, kinerja year to date-nya masih negatif 3%, PE ratio sekitar 18 kali dan market cap-nya 17,7 triliun rupiah. Baik, kita akan coba cermati ya pergerakan dari kimia farma ya atau KF yang mengalami penguatan hingga 12% pada perdagangan Senin kemarin. Baik, Ibu Vesela, kalau kita cermati dengan kondisi market tadi, apakah rekomendasi masih Anda berikan posisi buy begitu atau buy on weakness nih untuk sektor farmasi? Ada tadi KF, kemudian INAF, PH, juga kemudian KLBF. Apa? Bisa diulang pertanyaannya? Baik, untuk dari sektor farmasi, apa yang bisa Anda rekomendasikan? Ada Kimia Farma, kemudian Indofarma, kemudian PH juga dengan kondisi market seperti saat ini, apakah kita harus melepas kepemilikan saham, begitu dalam artian kita realisasikan saja keuntungannya atau masih bisa di hold? Oke, kalau yang belum punya, Ya. mungkin bisa nunggu di, kalau kimia farma ya di 3380 sampai 3410. Stop loss-nya itu di 3.300. Oke. Tapi kalau yang masih, kalau yang masih punya dijaga aja stop loss-nya di 3.300. Kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 3.450, ini sih arahnya ke 4.000. Tapi ya itu seperti saya bilang harus perhatikan pergerakannya, hati-hati dan dijaga stop loss-nya saja. Baik, kalau kita cermati Kimia Farma pagi ini saja sudah mulai terkena aksi jual Bu, minus sekitar 3,11% di level 3.430. Nah, pelemahan yang terjadi saat ini apakah justru peluang bagi mereka yang belum memiliki untuk mengambil posisi beli Bu? Untuk saham apa Mas? Untuk Kimia Farma. Ya, Kimia Farma kalau yang belum punya posisi bisa tunggu di 3.380 sampai 3.410. Kalau yang sudah punya posisi selama tidak turun di bawah 3.300 masih bisa di hold karena titik stop loss-nya itu di 3.300. Oke. Itu dia untuk Kimia Farma. Lantas untuk Indofarma juga bagaimana? Karena kita tahu kan closing market kemarin mengalami kenaikan hingga 6%-an. Dan sekarang pun tidak jauh berbeda dengan Kimia Farma yang rata-rata memang sudah mulai terkena aksi profit taking. Ya, kalau Indofarma itu dijaga aja titik stop loss-nya di 3.040. Kalau di bawah 3.040 mungkin bisa dikonsider untuk di-reduce atau dijual. Oke. Jual kalau tembus di bawah 3.040 ya Bu ya? Ya, betul. Oke, lantas apakah ada peluang untuk rebound kembali? Atau rata-rata memang untuk sektor farmasi ini lebih kepada jangka pendek saja sentimen yang terjadi? Ya itu Mas, karena kalau kita lihat secara valuasi sebenarnya yang sektor farmasi ini seperti INAF, KF itu sebenarnya harganya sudah menurut saya sudah cukup mahal gitu ya. Oke. Kalau dari performance ya memang kalau kita lihat laporan keuangannya belum, walaupun dengan sentimen-sentimen COVID seperti ini laporan keuangannya belum terlalu menunjukkan hasil yang baik gitu. Malah kalau kita lihat yang lebih bagus itu sebenarnya dari sektor rumah sakit ya. Kalau kita lihat dari sektor rumah sakit itu rata-rata laporan keuangannya malah lebih bagus gitu dan secara valuasi juga masih lebih murah dibandingkan dengan sektor farmasi. Baik, Budamedik yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia atau BMAHS hari ini naiknya double digit Bu, 10,73% di level 1.135. Rekomendasinya seperti apa? Nah ini kalau yang Budamedik ini agak hati-hati ya Mas ya, karena ini kan saham baru IPO dan naiknya itu sudah berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5 hari ya, sudah 5 hari berturut-turut. Jadi mungkin kalau yang mau masuk dijaga aja ya size-nya, jangan sampai nanti nyangkut di pucuk gitu loh. Baik, jadi kalau yang sudah punya posisi di hold saja Bu, lebih baik tidak menambah posisi. Posisi masih di hold karena saya lihat masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Cuma kalau yang belum punya, kalau yang mau masuk itu mungkin harus hati-hati gitu karena takutnya kan kalau nanti dia balik arah gitu kan ya. Iya. Terus nggak keburu jual. Baik.
Yang Dana paling yang Anda jagokan kalau bicara mengenai emiten-emiten rumah sakit apa nih? emiten rumah sakit, ya kalau kayak Silo itu kan juga kemarin dia baru break ya. Oke, Silo ya. Eh, Silo hari ini sedang melemah, Hari Bu. ini kan ada koreksi. Iya. Kemarin kan naiknya tinggi sekali. Kalau saya mungkin saya akan tunggu buy on weakness di area sekitar 9.500, 9.650. Mungkin nggak hari ini ya, karena kalau ARB 7% aja Iya. kayaknya masih Betul, 9.000 berapa gitu. Jadi Cuma bisa ya kalau misalnya mau masuk, kalau saya karena saya tuh nggak suka ngejar-ngejar di ketinggian gitu. Saya Iya. lebih seneng buy on weakness. Oke. Berarti memang justru dari basic yang rumah sakit ya yang seharusnya bisa menjadi pilihan investasi ya, tapi khusus Karena untuk laporan keuangannya bagus dan kita Ya. lihat karena COVID ini kan juga mereka jadi ya rumah sakit penuh semua kan, nyari rumah Baik. sakit itu susah gitu. Jadi ya Oke. memang otomatis di laporan keuangannya mereka juga terrefleksi. Yes. Semuanya rata-rata Baik. mengalami peningkatan untuk rumah sakit. Oke, Bu Vesela.